sholat. Nah, itu satu ayat itu. Makanya kalau ngambil dalil, tidak mesti harus ada di Quran. Semua yang ada di Quran bisa diambil semaunya, bukan. Jadi mengambil dalil itu tentu ada tata caranya. Contohnya di surat ini ya, fawailul lil musallin. Nah, itu kan satu ayat. Nah, satu ayat itu kan dianggap sudah sempurna. Padahal artinya maka neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Kalau begitu, yang sholat yang dapat neraka wel. Kecuali kalau menjelaskannya benar. Memang iya bisa jadi neraka wel itu bagi orang-orang yang sholat, yang seterusnya tadi nanti ada ya di ayat seterusnya kan alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, itu yang sholatnya tadi diterjemahkan mereka lalai. Lalai itu eh, sholat tapi waktunya sudah lewat, atau ketika sholat dia nggak hadir, dirinya nggak hadir dalam sholat. Gitu. Kelihatannya saja dia berdiri rukuk kelihatannya, tapi dia tidak hadir di dalam sholat itu bisa jadi. Nah, ini nanti kita bahas satu persatu. Insya Allah. Malam ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak karena ini penting menurut saya. Ini malam 1 Rojab, ya. Ini malam 1 Rojab. Di dalam Quran disebutkan bahwa Allah ini memiliki bulan-bulan yang mulia, ashhuru hurum, ya. Nah, bulan-bulan mulia itu salah satu diantaranya adalah bulan Rojab ini. Ya, ini harus didengarkan pelan-pelan supaya tidak salah paham. Karena kalau salah paham nanti ya namanya salah paham ya. Sekarang banyak orang yang sering sedikit-sedikit katanya bid'ah, sedikit-sedikit ini haram dan lain sebagainya. Ya, nanti penjelasannya saya pelan-pelan. Jadi karena bulan Rajab ini termasuk di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, pada saat itu, pada saat masa Rasul, jadi semua sepakat, ya bukan cuma orang mukmin, bahkan orang-orang yang belum mukmin pun sepakat bahwa yang namanya bulan haram itu bulan mulia, bulan Rajab itu mereka tidak ada yang melakukan peperangan, nggak ada. Jadi peperangan tidak dilakukan pada saat bulan-bulan haram, ya bulan-bulan yang dimuliakan. Itu mereka sepakat semua. Makanya kesepakatan kemuliaan bulan Rajab ini kemudian disepakati oleh semua ulama bahwa Rajab itu adalah bulan mulia. Nah, itu dulu. Nah, pertanyaannya, ketika Rajab adalah bulan mulia, ya, apakah kemudian dilewatkan begitu saja atau dimanfaatkan dengan amalan-amalan yang mulia? Nah, itu pertanyaannya. Nah, kalau pada masa Rasulullah itu perang enggak, semua damai, kedamaian itu kebaikan. Ya.
pada saat itu memang dianjurkan saling memuliakan. Nah, itu dan lain sebagainya. Nah, ini saya ada beberapa catatan. Jadi yang pertama ini kata Rasulullah di kitabnya namanya Jami'ul Ahadits. Jadi di kitab kumpulan hadis-hadis. Ya, ini disebut hadisnya mursal. Itu macam-macam nanti. Hasan, hadis Hasan. Jadi nanti ada hadis sahih, di bawahnya hadis sahih itu hadis Hasan. Nah, nanti hadis sahih, hadis Hasan itu ada yang mutawatir. Mutawatir itu didengar waktu Rasulullah menyampaikan itu didengar banyak orang. Sehingga banyak yang meriwayatkan, itu namanya mutawatir. Ada hadis ahad. Hadis ahad itu waktu Rasulullah menyampaikan hadis ini hanya orang per orang yang tahu. Itu namanya hadis ahad. Nah, ini. Nah, hadis ini hampir semua tabiin, jadi sahabat, generasi sahabat itu nanti ketika Rasulullah wafat, kemudian ada yang lahir. Nah, kalau ada orang yang lahir kemudian nanti menjadi mukmin, tidak ketemu dengan Rasulullah, tidak ketemu dengan masa Rasulullah, itu namanya tabiin, pengikut. Nah, hampir semua tabiin meriwayatkan hadis ini. Artinya berarti ya memang hadis ini dikenal ya. Kata Nabi, Rojabun syahrullah wa sya'banu, ini sya'ban, wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rejab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Nah, jadi gambarnya gini. Jadi Rejab ini sebagai bulannya Allah. Bulannya Allah. Jadi Allah memberikan banyak diskon. Ya, memberikan banyak diskon di bulan Rejab ini. Diskonnya banyak. Diskon apa? Diskon ampunan, diskon rahmat, ya, diskon pertolongan. Makanya disebut Rojab. Nah, bulan Rejab itu sebutannya banyak, yang dikenal Rojabun. Ada satu kitab yang kemudian ya ini kan kalau ini cara berpikir saja ketika melihat kemuliaan Rejab ya. Tapi ada kitabnya ada. Nah, dalam kitab itu tertulis begini, Rojabun itu kan 3 huruf. Kenapa disebut Syahrullah tadi? Rojabun itu 3 huruf. Huruf yang pertama ro itu singkatan dari rahmatullah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Jim itu jimnya itu jurmul abdi. Jurmul abdi itu dosanya hamba. Baknya itu birrullah, kebaikan Allah. Jadi di dalam bulan Rejab ini dosanya hamba diapit ada berada di antara kasih sayang dan kebaikan Allah. Maka disebut Syahrullah tadi. Nah ini, jadi ini bulan yang baik. Saya pengen menyampaikan juga, apakah ulama-ulama dulu melaksanakan itu? Ya, di antaranya kata ini anjuran Nabi, ini hadis ini. Nabi mengajarkan mulai bulan Rejab, ini malam ini, bulan Rejab, mulai bulan Rejab itu perbanyak doa. Satu. Ini diantara doanya ini. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana
wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jadi, nah, 2 bulan yang akan datang sudah Ramadan ya. Sekarang Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Masya Allah. Kayaknya waktu cepet banget. Ya. Nggak terasa, cepet banget, Pak. Ya. Ini ajaran Nabi ini, doa ini ajaran Nabi. Ya, yang ngajarin Nabi. Nah, pertama berarti dianjurkan banyak doa. Doa apapun. Karena Allah sedang memberikan banyak diskon. Nah, ini Syahrullah tadi. Wa sya'banu syahri, Sya'ban itu bulanku kata Nabi, nanti di bulan Sya'ban perbanyak sholawat. Ramadan syahru ummati, Ramadan bulan umatku. Nah, perbanyak amal ibadah yang lain. Baik. Nah, ini dalam kitab Al-Hunyah, Syekh Abdul Qadir meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengintensifkan diri beribadah pada 4 malam dalam setahun. Bukan berarti bulan yang lain gak ibadah. Beliau itu, Sayyidina Ali itu terkenal orang yang zuhud. Sayyidina Ali itu ibadahnya luar biasa. Disebut karramallahu wajhah. Sopannya luar biasa. Ya, itu munculnya sami Allahu liman hamidah, itu munculnya asbabul wurudnya satu ketika Sayyidina Ali ini sholat subuh mau jamaah. Nah, di depan Sayyidina Ali ada kakek-kakek yang jalan menuju arah masjid juga. Sayyidina Ali enggak kemudian membalap. Kalau anak sekarang dibalap itu, ya wah gitu aja. Untuk masih nyapa itu. Kadang malah nggak disapa itu. Jalan aja, singgol dikit. Nah, Sayyidina Ali ngikuti terus. Ikuti. Begitu sampai depan masjid, ternyata si kakek ini tidak belok ke masjid. Si kakek ini lurus. Ternyata memang bukan orang mukmin. Ya. Tapi Sayyidina Ali enggak kemudian nyesel, ya. Beliau menghormati orang tua itu, siapapun orang tua dihormati tanpa penyesalan. Maka ketika lihat jamaah, Rasulullah masih rukuk. Nah, rukuk tuh. Jadi kalau sholat jamaah, ini nanti jadi hukum juga. Jadi kalau sholat jamaah, imamnya masih berdiri, makmum ikut, itu namanya makmum. Kalau mulai dari awal muafik, nanti ada makmum masbuk yang ketinggalan. Tapi tetap dianggap ikut satu rakaat, walaupun misalnya imam sudah selesai baca surat, baru makmumnya takbir, Allahu Akbar. Atau imamnya ruku, makmumnya takbir Allahu Akbar, kemudian ikut ruku, imamnya masih ruku ditahan. Kira-kira ya tumak nina. Ya, kalau makmumnya masih bisa ikut tumak nina, tenang sebentar saja bersama imam, maka itu tetap disebut jamaah. Nah, masalahnya sering makmum turun, imam naik, nah itu nggak kehitung itu. Nah, Sayyidina Ali masih kebagian, maka beliau mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika itu ada malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah bangun dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu mendoakan Sayyidina Ali karena memujinya supaya diterima oleh Allah.
Nah, kembali ke sini, Sayyidina Ali itu orang yang begitu rajinnya ibadah dan alim, ya. Kalau Rasulullah itu gudangnya ilmu, Sayyidina Ali itu pintunya, ya pintunya. Jadi kalau mau masuk ke Rasulullah, itu lewat Sayyidina Ali, itu pintunya itu. Wa aliyun babu. Nah, karena Aliun radhiyallahu anhu yufarrihu nafsahu lil ibadah fi arba'i layalin fis sana. Wa ya awalu lailatin min Rajab. Ya, ini min Rajaba ini. Ya, Rajaba. Wa lailatul fitri wa lailatul adha wa lailatul nisfi min Sya'bana. Wa kana min du'aihi fiha. Sayyidina Ali radhiyallahu an menfokuskan dirinya untuk beribadah dalam 4 malam dalam 1 tahun. Malam pertama bulan Rejab nih, malam ini nih. Ini kelihatannya pada ada beberapa yang kurang sehat. Ini sehatkan lah, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan ya. Malam Idul Adha, ini siapa orang yang menghidupkan 2 malam Id, Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah hidupkan hatinya. Nah, dan yang keempat malam nisfu Sa'ban. Ini ya, beliau juga punya doa khusus. Ini doanya Sayyidina Ali. Ini doanya Sayyidina Ali. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi masobihil hikmah wa mawalin nikmah wa ma'atinil ismah wa simni bihim min kulli su' wa la ta'khudni ala birrah wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqiba amri hasrata wa nadamah wardo anni. Ini kalau sendirian ya, wardo anni. Kalau bersamaan wardo anna. Tadi mawalina. Fa inna maghfirataka lidh-dhalimin. Nah, ini menarik ini. Karena sesungguhnya ampunanmu ya juga sampai kepada orang-orang yang zalim. Wa ana minadh-dhalimin. Hamba ini termasuk yang zalim ya Allah. Jadi Sayyidina Ali aja ngerasa dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Meletakkan peci di kaki, nah itu dolim itu. Meletakkan sepatu di kepala, itu dolim. Nah kita mungkin, ya bukan mungkin lagi kalau Sayyidina Ali aja ngaku sebagai dolim, apalagi kita. Nah banyak sekali hal-hal yang seharusnya ditempatkan sesuai pada tempatnya, tidak kita tempatkan sesuai pada tempatnya. Nah, itu kemudian ngaku di hadapan Allah sebagai zalim, bagian dari zalimin. Wa ana minal zalimin, kata beliau. Allah maghfirli ma la yadurruk wa a'tini ma la yanfa'uk fa innakal wasi'atu rahmah al-badi'atu hikmatuh fa'atini sa'ata wadda'ah wal amna was-sihhah wasyukra wal mu'afata wat taqwa wa afrigis sibro. Sabro boleh sibro. Sabro ya. Sabro ya, kesabaran. Wa afrigis sabro was sidqo alayya wa ala auliyaik. Nah, ini mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang-orang yang dicintai Allah. Jadi kalau berdoa itu bagusnya memang tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau kita mendoakan diri sendiri, egois, ya sudah, itu permohonan kita kepada Allah. Kalau kita mendoakan orang lain, itu diaminkan oleh malaikat. Kata malaikat, amin. Mudah-mudahan doamu diterima Allah. Mungkin doa kita nggak diterima, tapi karena mendoakan orang lain, kita doakan malaikat, doa malaikat diterima Allah. Nah, itu cara berpikirnya.
wa'atinil yusra wala taj'al ma'ahul usra wa'mum bidzalika ahli wa walati wa ikhwani fika wa man waladani minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, kalau terjemahannya ini doanya Sayyidina Ali ya. Ya Allah, yang beliau sering dipakai untuk bulan Rajab. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ta'zim kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang menjadi pelita-pelita hikmah, pemilik kenikmatan, sumber perlindungan. Jagalah kami, sebab keberkahan mereka dari keburukan, dan jangan engkau ambil kami dalam kondisi tertipu, tidak pula dalam kondisi lupa. Jangan jadikan akhir urusan kami sebagai penyesalan. Ridhoilah kami, sungguhnya ampunanmu bagi orang-orang yang dolim. Dan aku bagian orang yang dolim itu. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang tidak pernah bisa membahayakanmu. Berilah aku sesuatu yang memang tak ada manfaatnya sama sekali untukmu. Ya, kan banyak ya. Banyak hal-hal yang menurut kita manfaat bagi Allah ya, apalah itu hal kecil itu. Ya, permintaan kita semua kan tidak ada apa-apanya bagi Allah. Jadi kalau kita doa seminta-mintanya, eh, berkeluh kesah kepada Allah sebesar-besarnya, nah itu apa namanya, tempatnya memang kepada Allah. Sungguhnya engkau itu maha luas rahmatnya, hikmahnya yang sangat indah. Berikan kepada kami kelapangan dan ketentraman, keamanan dan kesehatan, serta rasa syukur, selamat, sentosa, dan ketakwaan. Berikan kesabaran dan kejujuran kepada kami dan orang-orang yang kau cintai. Berikan kami pula kemudahan yang tidak ada kesulitannya sama sekali. Semoga itu semua juga engkau berikan pada keluarga kami, anak kami, saudara-saudara kami seagama, dan engkau berikan kepada orang tua kami yang telah melahirkan kami dari muslimin muslimat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada juga cerita, ini saya mau cerita sedikit. Ini cerita, kalau saya cerita ini saya ambil dari kitab. Ada seorang ibu itu setiap bulan Rajab itu memfokuskan diri memang untuk ibadah. Nah, kalau ibadah ya kita ibadah itu banyak ya. Ibadah itu banyak. Ya, termasuk melayani anak juga ibadah. Melayani pasangan ibadah. Nah, si ibu ini kebetulan suaminya sudah meninggal. Jadi ngerawat dari kecil, ngerawat anaknya sendiri, gitu, sendiri. Nah, si ibu ini mendapatkan apa ilmu-ilmu seperti ini dipraktekkan. Jadi setiap bulan Rajab itu kemudian meningkatkan intensitas apa yang dilakukan selain bulan Rajab, karena saya yakin bahwa itu kan memang dalilnya di Quran tadi bahwa bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan Allah. Jadi beliau memuliakan. Sampai satu ketika kira-kira 2-3 sudah berapa tahun itu di kitab itu, jadi rutin setiap bulan Rajab itu rutin. Nah, si ini kalau nanti Rajabnya sudah pergi, pakaian tadi yang dipakai itu kemudian dilipat kemudian nanti disimpan, pas Rajab dipakai. Itu yang gitu-gitu nggak ada dalilnya. Tapi tergantung niatnya apa. Kalau niatnya tadi pengen memuliakan siapapun kan boleh saja. Ya, memuliakan itu boleh saja, tidak kemudian menyalahi. Nah, ini kan dalam rangka mencari asarul ibadah, bekas-bekas ibadah. Jadi bekas-bekas ibadah itu, kalau kenapa sholat sunnah kita dianjurkan pindah-pindah tempat itu supaya asarul ibadahnya banyak, apa yang menyaksikan ibadah kita itu banyak. Nah, si ibu tadi kemudian pesan sama anaknya, nanti kalau ibu meninggal dikafani pakai kain ini. Gitu. Nah, ternyata betul ibunya meninggal. Si anak malu, masa anak tunggal, ibunya baik, sama siapa saja baik, kok cuma kafan saja kok harus kafan yang lama gitu. Akhirnya dibelikan kafan yang baru.
Malamnya anaknya diimpikan. Di dalam kitab itu begitu, mimpi. Nah, ibunya marah, kenapa kok dipesenin satu saja kok nggak ditunaikan gitu. Paginya nyesel anaknya, kemudian digali lagi itu apa namanya, jasadnya sudah nggak ada. Ada hatif itu suara itu bahwa ibunya sudah ditempatkan di surga katanya. Di kitab itu begitu. Ya ini kan amalan-amalan lah ya, ya apapun yang kita bisa lakukan. Jadi boleh banyak itu macam-macam terserah. Saya ingin menyampaikan bahwa ini bulan mulia, mari kita tingkatkan apa kemuliaan yang kita bisa lakukan. Kira-kira itu malam ini ngajinya. Mumpung pas kok. Ini malam 1 Rajab. Kalau zikir banyak, tasbih, sholawat, apa saja lah yang mau dilakukan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ada beberapa kitab yang saya ini kitab Abi Jamroh nih, hadis Abi Jamroh. Ini cuman memang ini kitabnya udah kitab lama sekali ya, tapi nggak usah bahas ini karena ini banyak, udah 8:30. Nah, ini kitab Abi Jamroh udah tahun berapa ini? Sekitar tahun 2004 ini kitabnya. Jadi baiklah, kita akhiri sama-sama dengan berdoa, mudah-mudahan Allah mengembalikan kesehatan kita semua, dikarenakan kesehatan lahir batin. Allah karuniakan rahmat, ridho dan kasih sayang kepada kita, kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Allah bimbing kita menuju rahmat, ridho dan kasih sayangnya. Allah bahagiakan kita bahagia lahir batin, sehingga akhir hayat dalam keadaan iman dan Islam di husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.